Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabarnya nih hari ini? Oke, Rani, Rina, Dewi, apa kabar? Oke, saya harap kalian baik-baik saja ya. Baik, sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Rani, Dewi, hari ini siapa yang nggak masuk ya? Wah, Adit sakit pak katanya. Oke, buat teman-teman semuanya, saya harap kita semua tetap menjaga kesehatan, menjaga protokol kesehatan demi kesehatan kita bersama. Nah, meskipun saat ini kita sedang belajar online, namun saya harap kita semua tetap semangat dan tentunya dapat belajar secara maksimal walaupun pembelajaran dilakukan secara online, dan itu bukan penghalang teman-teman. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai pembentukan tanah dan persebarannya. Teman-teman udah siap belajar? Oke, kalau sudah siap kita mulai dan tentunya tetap semangat. Baik teman-teman, kita masuk pada materi yang pertama, yaitu tanah. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai proses pembentukan tanah. Nah, di sini ada pelapukan batuan, proses pelunakan struktur tanah, ada proses tumbuhnya tumbuhan perintis, dan proses penyuburan tanah. Nah, faktor-faktor tadi merupakan salah satu proses pembentukan tanah. Lebih jelasnya seperti ini ya, teman-teman. Jadi, teman-teman, dari tahapan tersebut, tahapan pelapukan itu yang lebih banyak. Nah, tahapan pelapukan dibagi menjadi 3 ya, teman-teman. Yang pertama adalah pelapukan fisik. Nah, pelapukan fisik ini terjadi karena hancurnya material batuan yang tidak mengubah struktur kimiawinya. Nah, jadi pelapukan fisik ini terjadi karena faktor cuaca yang sangat ekstrim. Misalnya, ketika cuaca panas, tiba-tiba hujan, atau sebaliknya. Nah, karena faktor tersebut, batuan itu akan hancur. Seperti gambar di atas ini ya, teman-teman. Selanjutnya adalah pelapukan kimiawi. Nah, hal ini terjadi karena perubahan struktur kimiawi di dalam batuannya. Jadi, kondisi ini biasanya dipengaruhi oleh hujan asam. Jadi, semakin tingkat keasaman hujan itu, ia akan mengikis batuannya. Nah, lalu akan terurai menjadi tanah, teman-teman. Nah, selanjutnya adalah pelapukan biologis. Nah, ini terjadi karena aktivitas makhluk hidup dan faktor alami. Biasanya perlu teman-teman ketahui bahwa batuan akan ditumbuhi oleh makhluk hidup seperti ini, contohnya ya, dipenuhi oleh lumut. Nah, nanti ia akan masuk ke dalam batuan karena di dalam batuan tersebut telah mengakar dan menyebabkan secara lambat laun batuan itu akan terkikis dan hancur. Nah, selanjutnya ini ada tahapan yang kedua ya, teman-teman. Pelunakan struktur tanah.
Nah, jadi teman-teman, batuan yang tadi ada tahap pelapukan menjadi lunak karena partikel-partikel kecil itu hancur dan mengalami sebuah pelunakan. Bisa dilihat seperti di contoh di atas ya teman-teman. Selanjutnya tumbuhnya tanaman perintis. Seperti yang tadi saya katakan bahwa lambat laut batuan akan terkikis karena adanya tanaman yang hinggap padanya. Nah, biasanya seiring berjalannya waktu, tanaman tersebut akan menanamkan akar pada batuan karena memiliki cadangan air yang sangat banyak di dalam batuannya. Lama-kelamaan ia akan hancur. Nah, selanjutnya penyuburan tanah. Nah, ia mendapatkan sebuah unsur hara yang baru. Nah, di sini diberi pupuk dan lain sebagainya. Baik, selanjutnya teman-teman. Nah, ini adalah persebaran tanah. Biasanya dipengaruhi oleh letak geografis, faktor cuaca. Nah, di sini ada tanah aluvial. Nah, tanah jenis ini berasal dari endapan lumpur yang dibawa aliran sungai. Nah, biasanya teman-teman, jika teman-teman pengen tahu di mana sih adanya tanah aluvial ini, teman-teman silakan aja ke pinggir sungai. Itu akan ada endapan. Nah, endapan tersebut adalah tanah aluvial. Nah, selanjutnya adalah tanah kapur. Nah, perlu teman-teman ketahui, tanah kapur ini dulunya adalah kawasan laut dangkal. Dengan seiringnya waktu yang membutuhkan jutaan tahun, bahkan ratusan tahun, laut dangkal tersebut turun dan lalu timbul daratan. Nah, itu asal-usul tanah kapur. Nah, biasanya tanah kapur ini cenderung tidak subur ya teman-teman. Namun teman-teman jangan berkecil hati. Tanah kapur juga masih bisa dimanfaatkan dengan ia dimanfaatkan sebagai ladang jati atau tanaman jati. Ya, karena tanaman jati cocok jika ditanam pada kawasan kapur tersebut. Nah, ini adalah tanah humus, teman-teman. Tanah humus ini sering kita jumpai ya, khususnya di dataran tinggi, karena ia sangat cocok untuk perkebunan. Nah, selanjutnya ini adalah tanah gambut. Tanah gambut ini atau tanah rawa, biasanya teman-teman kalau ingin jumpai atau pengen lihat nih tanah gambut itu kayak gimana, teman-teman bisa pergi ke rawa dan bisa dilihat banyak sekali tanah gambut di sekitar wilayah tersebut. Nah, karena tanah gambut ini terbentuk karena proses pelapukan yang panjang, maka terbentuklah seperti ini teman-teman. Oke, buat teman-teman, ada pertanyaan? Wah, sayang sekali waktu sudah menunjukkan waktu istirahat. Oke, sebelum saya tutup, saya akan mengulas kembali apa yang telah kita pelajari hari ini ya teman-teman. Tadi kita telah mempelajari proses pembentukan tanah, yaitu terdiri dari proses pelapukan, proses pelunakan struktur batuan, proses tumbuhan perintis pada tanah, dan proses penyuburan tanah. Dan ada proses persebaran tanah, yaitu terdiri dari tanah aluvial, tanah humus, tanah gambut, dan tanah fluvial. Baik, buat teman-teman jika ada pertanyaan,
silakan dikemukakan, saya persilakan. Jika tidak ada, pertemuan kali ini saya akan tutup. Oke, sebelum saya tutup, saya ingatkan lagi kepada teman-teman semuanya, tetap menjaga kesehatan, tetap menerapkan protokol kesehatan, dan tentunya teman-teman tetap semangat ya belajarnya walaupun kita pembelajaran online. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya.